Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pernyataan Anthony usai diselidiki polisi terkait KDRT. Anthony mulai diselidiki kepolisian terkait laporan dugaan kekerasan pada pasangannya. Bintang Manchester United itu angkat suara. Menanggapi laporan itu, Anthony buka suara. Pemain berusia 23 tahun itu membantah melakukan kekerasan, meski mengakui hubungannya dengan Gabriela berantakan. Menurut laporan media Brazil, UOL, Gabriela Cavallin ditanduk dan ditonjok Januari lalu. Anthony juga disebut mengancam menyerangnya saat Cavallin hamil. Terkait laporan Cavallin, Telegraph mengkonfirmasi bahwa kepolisian Greater Manchester sedang menyelidiki klaim tersebut. Kabar buruk untuk MU, Andre Onana perkuat timnas Kamerun lagi. Andre Onana memutuskan kembali memperkuat timnas Kamerun setelah sempat pensiun. Ini bisa jadi kabar buruk untuk Manchester United. Kenapa? Onana sejatinya sudah mundur dari timnas Kamerun sejak Piala Dunia 2022. Onana bersih tegang dengan pelatih Rigobert Song karena perbedaan konsep bermain. Belum setahun mundur, Onana akhirnya berubah pikiran dengan menerima panggilan Kamerun lagi untuk kualifikasi Piala Afrika 2023 bulan ini. Jika tim berjuluk Singa Perkasa itu lolos ke putaran final, maka Onana bakal absen bela MU di awal tahun, sedari 13 Januari hingga 11 Februari. Sudahlah, Jadon Sancho pindah saja ke Arab Saudi. Manajer MU Erik ten Hag punya alasan sendiri tidak memainkan Sancho. Dia menilai winger 23 tahun itu tak meyakinkan dalam sesi latihan. Jadon Sancho membantah dirinya tidak melakukan yang terbaik di sesi latihan. Dia meyakini ada alasan lain yang tidak adil sehingga dirinya tidak dimainkan. Pernyataan itu menimbulkan spekulasi Sancho punya hubungan tidak baik dengan Ten Hag. Mantan kapten MU Rio Ferdinand turut mengomentari situasi tersebut. Ferdinand memprediksi Sancho tidak akan masuk dalam skuad utama MU di bawah asuhan Ten Hag. Oleh sebab itu, dia menyarankan Sancho untuk ke Arab Saudi yang masih membuka bursa transfer. Buffon tolak laga perpisahan, takut baper. Buffon memutuskan pensiun pada awal Agustus 2023. Dia berhenti menjadi pesepak bola di usia 45 tahun bersama Parma. Sampai saat ini, Buffon tidak memberikan perpisahan selayaknya superstars. Dia bahkan menolak untuk dibikin laga perpisahan. Pertandingan perpisahan hanya akan memberi saya rasa nostalgia yang tidak saya inginkan, tegasnya. Buffon saat ini mengemban tugas sebagai pemimpin delegasi di timnas Italia atau semacam manajer tim. Sergio Ramos mudik ke Sevilla. Sergio Ramos pulang kampung untuk melanjutkan karir ke tanah kelahirannya, Sevilla. Bek kawakan Spanyol itu dikontrak setahun dan mengenakan nomor punggung 39. Sevilla tentu bukan klub baru untuk Ramos karena dia mengawali karir profesionalnya di sana pada 2003. Dia bermain 2 tahun di tim senior sebelum diboyong Real Madrid pada 2005 untuk menjelma sebagai salah satu bek terbaik dunia. Ramos kabarnya rela menerima gaji cuma 2 juta euro per musim, cuma 10% dari total tawaran 20 juta euro per tahun dari Al Ittihad. Momen Lionel Messi dilempar botol di markas lawan. Ada insiden kecil usai laga Los Angeles FC versus Inter Miami. Momen itu viral di media sosial usai laga di BMO Stadium saat Messi hendak meninggalkan lapangan. Terlihat sebuah botol melayang ke arahnya. Messi yang dikawal bodyguard sedikit menunduk saat botol mengarah kepadanya. Untungnya Messi tidak terkena lemparan botol tersebut. Bodyguard Yasin Choco juga siap mengamankan Messi. Ia kemudian melihat-lihat tribun sebelum cepat-cepat mengiring Messi masuk ke lorong stadion.
Juventus ungkap kondisi cedera Pogba. Paul Pogba mengalami cedera saat Juventus mengalahkan Empoli 2-0. Memulai laga dari bangku cadangan, Pogba dalam prosesnya merasakan masalah. Hal ini sempat membuat Juventus dan fans was-was karena Pogba cedera. Juventus telah melakukan pengecekan gelandang asal Prancis itu ternyata tidak mengalami cedera serius. Tes diagnostik Paul Pogba mengecualikan cedera otot dan menyoroti sedikit kelebihan beban pada otot semimembranosus di paha kanan. Bunyi keterangan Juventus. Lautaro, Lukaku, sudah lupa tuh? Lautaro Martinez sepertinya kadung sakit hati dengan Romelu Lukaku. Bahkan Lautaro tidak mau diajak melakukan selebrasi khasnya dengan Lukaku. Pada perayaan gol pertama Lautaro, Thuram memperagakan aksi menembak layaknya selebrasi lama Lautaro dengan Lukaku. Lautaro ternyata enggan membalas selebrasi itu dan malah mengisyaratkan Thuram untuk tidak melakukannya. Apakah Thuram meniru selebrasi saya dengan Lukaku? Saya tidak merayakan gol seperti itu lagi. Saya tidak lagi mengikuti Lukaku di media sosial, ujar Lautaro seperti dikutip Inter Extra. Saat Ronaldo ditantang pakai lie detector, beberapa kali berbohong. Ronaldo ditantang Binance, platform bursa mata uang kripto, untuk menggunakan alat tes kebohongan. CR7 ditanya banyak hal, mulai dari pertanyaan mendasar seperti profil, kebiasaan, hingga menyinggung beberapa pertanyaan yang sensitif. Dalam video yang diunggah di situs Binance, Ronaldo kedapatan beberapa kali berbohong. Misalnya saat Ronaldo menjawab Portugal bisa juara Piala Dunia, lie detector menyebut Ronaldo berbohong. Sementara saat disinggung apakah Cristiano Ronaldo merasa menjadi pencetak gol terbaik sepanjang masa, lie detector menyebutnya tak berbohong. Lionel Messi coba rendah hati, gelar juara Inter Miami cuma beruntung. Lionel Messi mencoba untuk rendah hati dengan mengatakan bahwa gelar juara Inter Miami di Leagues Cup 2023 hanya beruntung. Kami beruntung bisa memenangkan turnamen dan mencapai final, kata Messi. Sekarang kami akan mencoba untuk mencapai 8 besar untuk masuk ke babak playoff. Ini adalah jalan ke depan, kami terus berkembang, saya merasa baik secara fisik, tutur Messi melanjutkan. Lionel Messi absen 2 pekan, Sergio Busquets ungkap satu kekhawatiran untuk Inter Miami. Lionel Messi akan absen 2 pekan di Inter Miami. Pasalnya Messi akan bermain untuk timnas Argentina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Messi pun membuat gelandang Inter Miami, Sergio Busquets, khawatir. Ia menyebut bahwa Messi telah memberikan perbedaan ke dalam tim dengan gol dan assist-nya. Semoga kami dapat melanjutkan dinamika yang sama meskipun tanpa Leo akan cukup sulit karena dia membuat perbedaan dalam hal gol dan assist, kata Busquets seperti dikutip dari TYC Sport. Pemain Bayer Leverkusen tak dimasukkan ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman mencoret nama Jeremy Frimpong yang merupakan pemain Bayer Leverkusen dari timnas Belanda. Berdasarkan pernyataan dari Koeman sendiri, alasan dirinya tak memasukkan nama Frimpong di dalam timnas Belanda dikarenakan sang pemain tidak menerima tawaran untuk bisa tampil di timnas Belanda U21. Kami tak senang dia menolak apa yang ditawarkan pihak U21. Kami pikir dia seharusnya selalu bisa menyediakan waktunya, tetapi dia sempat berkata apabila dirinya tak bisa tampil di periode kali ini, dan itu adalah tugas dari pemain untuk bermain di semua tim nasional, ujar Koeman. Jadi apa yang saya lakukan adalah dengan tidak mengikut sertakan dirinya di timnas Belanda saat ini, lanjut Koeman dilansir Goal International. Ivan Toney bakal jadi target Chelsea di musim dingin mendatang. Striker Brentford Ivan Toney akan menjadi target buruan utama dari skuad Chelsea di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Dilansir dari Evening Standard, keputusan Pochettino ini sendiri tak lepas dari tumpulnya lini serang Chelsea saat ini yang baru mencetak 5 gol dari 4 laga.
Nicolas Pepe akan meninggalkan Arsenal dan merapat ke Besiktas. Masa depan dari pemain Arsenal Nicolas Pepe akhirnya menjadi semakin jelas di mana ia akan merapat ke Besiktas dalam waktu dekat. Seperti dilansir El Equipe saat ini, sang pemain sedang melakukan tes medis sebelum akhirnya menerima tawaran bergabung dengan klub asal Turki itu secara resmi. Pepe sendiri selama musim kemarin bermain sebagai pemain pinjaman untuk OG Sinis. Performa sang pemain sendiri tak terlalu baik, di mana ia hanya berhasil mencetak 8 gol dari total 28 laga bersama Nice. Eric Bailly jadi pemain terbaru yang resmi dilepas MU. Eric Bailly resmi bergabung bersama klub Turki Besiktas di sisa bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain Pantai Gading itu pun kini pergi meninggalkan Manchester United dengan status permanen. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano, di mana Eric Bailly resmi menandatangani kontrak dengan durasi jangka pendek, yakni selama 1 tahun hingga 2024 mendatang. Erik ten Hag percaya diri Sofyan Amrabat bisa dongkrak performa Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag cukup optimistis apabila Sofyan Amrabat akan memberikan dampak bagus untuk skuadnya yang sedang menurun. Di skuad ini kami sangat membutuhkan gelandang bertahan yang baru. Kami hanya memiliki Casemiro saja di posisi tersebut. Kami memang bisa memainkan beberapa pemain di posisi tersebut, akan tetapi Sofyan adalah gelandang bertahan natural, ujar ten Hag. Dia sangat dinamis dan bagus dalam duel-duel. Kami senang ia bergabung dengan skuad ini dan saya percaya diri ia akan memberikan kontribusi besar dalam target kami, tegas ten Hag dilansir dari MU TV. Paul Pogba berpotensi cabut dari Juventus. Kabar menarik datang dari Juventus di mana muncul kabar apabila Paul Pogba berpotensi meninggalkan skuad Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, Pogba kemungkinan cabut karena saat ini ia mendapatkan tawaran bermain dari 2 klub Arab Saudi yaitu Al Ittihad dan juga Al Ahly. Deadline day untuk Liga Pro Arab Saudi sendiri diketahui akan ditutup pada tanggal 7 September yang akan datang. Karena itu dalam waktu beberapa hari ke depan, kedua klub tersebut akan bersaing untuk bisa mengamankan sang gelandang. Barcelona dan Xavi capai kesepakatan kontrak baru. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez tengah memasuki tahun terakhir di kontraknya setelah menandatangani ikatan kerja selama 3 musim ketika ia mengambil alih jabatan pelatih kepala pada 2021. Menurut Marca, mantan gelandang Spanyol dan Barca itu sudah setuju untuk menandatangani perpanjangan kerjasama yang nanti membuatnya bertahan hingga 2026. Kontrak baru sang pelatih kemungkinan akan segera diumumkan. Dia akan bekerja dengan anggota skuadnya selama jeda internasional sebelum timnya kembali beraksi di La Liga dengan pertandingan melawan Real Betis pada 16 September. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!